gitu. Contoh misal, gue udah all in, harganya 600, gue all in misalnya, nggak punya duit lagi, bulan depan gajian, ya kan, ditransfer lah sama bos, sama rekan bisnis gitu misalnya, dapat duit, harganya masih di bawah 700, gue bisa masuk lagi, bulan depan belum naik lagi di atas 700, ya gue bisa masuk lagi tetap, bulan ketiga udah naik di atas 700, udah jalan sahamnya gitu, dapat duit gajian, ya gue nggak bisa beli, ya udah, karena memang sudah ada batas maksimal untuk gue beli gitu. Jadi ya harus tahu targetnya dulu intinya. Nah kalau harga sahamnya udah di atas target, nah ini dia, kadang kita suka gatel, ini katanya sahamnya pokoknya bagus aja, pokoknya tarik untung berapapun gue mau keluar, ya nggak bisa gitu juga gitu. Jadi harus tahu targetnya dulu. Itu cara gue entry. Oke, thank you banget bro ya untuk jawabannya tadi. Buat teman-teman yang nanya pedoman entry-nya Bro Kevas seperti apa, sudah dijawab ya. Nah tadi Bro Kevas ini juga mention ya teman-teman ya, contohnya mengenai harta begitu kan, itu kita memang ada reportnya dan banyak emiten lainnya juga. Nah di sini juga ada pertanyaan, support sekuritas ada aplikasinya nggak? Ada ya teman-teman, ini aku jualan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya aplikasinya ya, yang belum tahu, itu ada aplikasi Spot by Support Sekuritas. Ya jadi kalian bisa cek aja langsung di App Store begitu kan, kalau misalkan pakai Apple, download, nanti di situ kan bisa akses semuanya ya, research reportnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tentang laporan keuangannya, proyeksi gitu kan, sampai sentimennya juga ada ya teman-teman ya di situ. Nah jadi jangan sampai kalian kelupaan ya, apalagi kalau misalkan udah pakai Sukor terus kan nggak tahu tentang hal ini. Wah ini malam hari ini, ya sayang banget, malam hari ini kalian harus nggak tahu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Zulfan Tristan bro. Nah ini mungkin terserah lo nih, mau jawab apa enggak, atau kalau misalnya mau lebih general ke sektornya aja, tentang pilpres tadi gitu kan, yang harus dilirik perusahaan apa aja nih bro kira-kira? Apa, sorry? Yang harus, kalau sentimen buat pilpres harus lirik perusahaan apa aja? Ya jadi lirik ya, doang, menurut gua nggak beli, lirik doang. Ya nggak beli ya. Diperhatikan dia, lirik aja. Kalau pesta 2024 sebenarnya bukan masalah sektornya, tapi siapa tokoh politiknya punya saham apa. Itu aja. Jadi kalian bikin daftar, semua yang maju-maju ke calon pesta 2024 punya saham apa aja sih gitu di market. Nah kalau kedengeran, oh ini menang atau ini bagus, nah ya saham-sahamnya biasa ngikut. Nah itu malah bisa kayak gitu. Jadi nggak usah ngomongin sektor, ngomongin aja itu orang punya saham apa aja. Iya. Jadi teman-teman ini PR kalian masing-masing lah, bikin list sendiri ya. Siapa yang involved gitu ya. Jadi bisa jadi ya, jadi studi kalian sendirilah gitu untuk pertanyaan itu ya. Nanti ada yang mention saham media gitu. Menurut lo gimana tuh bro? Saham-saham media juga kalau misalnya buat pilpres ya, kalau misalnya ada hubungannya juga kali ya sama yang ini. Nah, kadang-kadang saham medianya juga mana dulu? Kalau yang media ini tokohnya kalah, ya dia nggak bagus. Tapi kalau calon yang didukung sama tokoh yang punya media ini menang, ya mungkin bisa. Mungkin bisa ya teman-teman ya. Oke. Tapi media menurut gua memang dulu gua suka sektor media sih sebenarnya tahun 2019-20 pas COVID tuh malah gua cukup menjagokan sektor media pada saat itu. Iya. Tapi sayang kurang begitu perform, dan kenapa ya sahamnya juga turun banyak sih sebenarnya. Udah sebenarnya dibilang mulai murah sih memang gitu. Cuma kayak ini sentimennya belum ada gitu. Karena result keuangannya masih belum bagus-bagus lagi gitu. Gua nggak tahu apa yang bisa ngebus mereka. Karena gini, sentimen juga menurut gua sentimen itu sentimen is one thing gitu ya. Yang poin kedua yang harus penting lagi adalah ujung-ujungnya duitnya ada nggak gitu. Contoh gini, media itu selalu menggembor-gemborin tentang wah digital, gue punya apps. The problem is inovasi
digitalnya ini nggak making money, masih burn money, bahkan masih merugi gitu. Ya misalnya kayak SMA dengan videonya kan wow gitu, tapi videonya ternyata masih merugi. Ya jadi ada sentimen ya oke, tapi rapot perusahaan tetap dari laporan keuangan. Ketika sentimen bagus, rapotnya bagus, nah ini combo yang enak gitu. Tapi kalau sentimen bagus, rapotnya jelek, nah ini kan berarti sentimennya salah, nggak benar. Gitu. Sekedar angan-angan berarti. Ya. Oke, jadi kalau yang gue dapet sih memang mungkin bisa dibilang lebih berat ke laporan keuangan lah ya bro ya, performance perusahaan lah ya, lebih berat gitu ya. Gue sih beratkan Kalau itu. gue gitu, karena gue gitu juga sih kayaknya. Gue lebih berat ke situ daripada sentimen gitu kan. Bisa juga sentimen bagus tapi laporan nggak bagus. Kalau aku personally nggak gitu. Tapi kalau laporannya bagus, sentimennya nggak bagus, aku masih lebih milih laporan keuangan. Betul. Iya, itu kan? Contoh kayak tadi yang gue sebut. Gue udah sangat yakin dengan perusahaan ini aman-aman aja. Jadi ketika ada sentimen jelek malahan, gue masuk. Ya. Justru makin lebih enak nggak sih kalau sentimennya jelek-jelekin pada laporan. Kan orang pada buang ya, kita malah dapat murah, enak ya. Iya benar. Oke. Coba cari lagi ya teman-teman pertanyaan. Menurut Bro Keva siapa yang akan menang? Ini apa nih? Nanti ini bahaya ini. Ini dia bisa di blacklist ini malah jadi kampanye ini. Dia nggak ngomongin pemilu bro, nggak tahu nih yang menang maksudnya siapa. Oh iya benar. Yang menang ya Liverpool lah. Benar. Iya. Oke, ini mau nanya tentang saham boleh nggak nih bro ya? Ada yang nanya tentang MEDC bro. Waduh, boleh nih. Ini saham yang gue tuh pas mau belajar saham Medco tuh, aduh, pusing banyak banget bisnisnya, jadi nggak belajar. Cuma ya Medco sebenarnya, I think it's fine, perusahaannya bagus, ya bisnisnya juga menarik, oil and gas, dan kemudian mereka punya Aman Mineral. Gue lupa deh dia porsinya berapa di Aman Mineral, dan compare to bobot dia punya Aman Mineral dibandingin dengan market cap-nya sekarang, kalau nggak salah memang Medco agak murah sih pada waktu itu. Ya, jadi I think it's fine kalau teman-teman tertarik sama Medco. Dari perusahaannya juga oke. Coba ya bisnisnya banyak, ya jadi sentimennya banyak gitu. Nah, sentimennya jadi nggak fokus. Misalnya oilnya lagi bagus, lagi tinggi, nanti sektor yang lainnya memberatkan. Gitu. Iya. Itu mungkin salah satu alasan gue juga nggak terlalu suka sama holding company sih sebenarnya. Karena sentimennya too much. Kemana-mana ya? Kemana-mana gitu. Iya. Yang satu oke, yang satu nggak oke, susah, nggak jos. Ya tapi ini preferensi ya teman-teman ya. Iya. Oke. Thank you bro ya untuk jawabannya mengenai Medco. Kita lanjut nih. Ada beberapa yang nanya nih. Kayaknya gue emang harus tanya juga sama lo. Goto bro. Goto ada laporan keuangan kuartal 2 nih. And what do you think mengenai Goto nih? Hari ini turun sih. Ada yang nanya. Belum keluar ya? Akan keluar Gocap. Ini udah di bawah 100. Goto apakah sudah rilis Q2? Goto. Ini 2020. Iya, Goto belum rilis kuartal 2 ya? Iya. Tahu. Kenapa lama banget nih? Kayak BBRI aja nih. Ada apa sih kayak ini? Kenapa nggak rilis sih? Jarang loh BRI telat. Ya, jadi Goto nggak tahu kalau pada buangin dulu sebelum laporan kuartal 2 mungkin ada yang dapat info 2 kali. That's a good way untuk ngelihatnya juga sih sebenarnya. Ya, tapi kan memang mereka juga cukup berat ya sebelumnya juga ya, jadi ya masih rugi banyak, masih 30 triliun ya rugi ya, gile. Gede sih, ya. Nah ini sebelum kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan beberapa teman-teman Cuan2pers, dari lu deh, ada nggak kira bro saham yang bisa di-share nih yang di watchlist aja lah dulu gitu bahasanya, ya nggak? Di watchlist ya? Iya, yang buat nanti gue mau bikin sih di YouTube coming soon.
Ya, nanti coming soon di YouTube. Belum gua publish. Oh, Cuma sektornya gua juga lagi nyari sih sebenarnya. Gua lagi nyari karena saham yang gua pegang kebetulan dah pada jalan, jadi gua lagi mencari lah enaknya mau masuk apa lagi gitu. Nah, kemarin di YouTube kan teman-teman mungkin udah nonton ya yang gue bahas salah satu saham dari sektor pariwisata. Kayaknya gue ngomong sama lu juga deh bro, di TikTok early atau oh iya kapan lah. iya. Gue tesisnya masih sama lah, pokoknya menurut gue pariwisata still seksi untuk tahun ini karena turn around dengan kinerja yang sangat wow. Jadi sektor yang gue lagi lirik untuk gue berikutnya masuk adalah sebenarnya sektor pariwisata. Gitu. Yang ada hubungannya sama pariwisata. Gitu. Oke. Thank you banget bro ya. Jadi teman-teman boleh nih sektornya pariwisata ya untuk lebih masuk lagi sahamnya apa. Nah itu kalian PR ya kita semua gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ingetin ya teman-teman nih ada banyak yang udah mulai join juga, tapi mungkin ketinggalan ini IG live-nya di save ya teman-teman. Jadi kalian bisa nonton aja langsung di Instagramnya Syukur Sekuritas. Oke, ada yang nanya tentang Trin bro, Perintis Trinity Property. Nah, no comment lah. No comment. Ya kalau dari lihat laporan keuangan sih memang belum ada tanda-tanda yang memuaskan ya. Jadi belum ada yang bisa sentimen untuk mendorong lagi gitu. Oke. Ini tadi ada yang nanya saham. Oh, ada yang nanya bro, saham ini AMRT menurut lu gimana? Apa? Alfamart. Alfamart ya. Alfamart ya bagus ya, growth company dan ya karena udah cukup banyak ya naiknya, jadi kalau sideways ngerem dikit ya wajar lah gitu kan. Harganya belum bullish lagi supaya juga nggak kemahalan lah valuasinya. Jadi ya udah naik banyak, jadi sekarang ya konsolidasi dulu sebentar. Dan selama tidak ada buangan ya, kalau teman-teman mau nabung, I think Alfamart juga masih oke sih. Cuma ya consider ya, itu harganya mahal ya secara valuasi ya. Oke. Ya, lanjut lagi ya bro. Ini Avian, ada yang nanya nih Avia, I think kinerjanya bagus ya, masih stabil. Cuma kalau gue lihat sekilas, ya 2 tahun ini belum ada terobosan revenue dan net profit yang boom gitu bagus. Ya masih stabil aja gitu. Tapi harga sahamnya turun terus ya. Enggak, iya. Tapi 5 hari dia masih 2,42% sih ya. Cuma kalau overall cenderung ya. Overall dari awal sampai sekarang turun sih bro. Turun sih ya. Ya sebenarnya perusahaannya bagus sih, ada isinya ya. Kinerjanya juga bagus, ROE juga bagus. Cuma ya belum ada yang wow aja gitu, gebrakan tiba-tiba lanjut keuangannya bagus atau enggak gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Telkom gimana nih prospeknya dari Rosalin Prasetya nih, gimana? What do you think bro about Telkom? Tekim apa Telkom? Sorry, Tekim deh. Tekim. Ya, Tekim saham murah sama kayak NKP lah, 11-12. Kinerja juga oke. Valuasi juga masih oke. Ya, kalau mau dilirik sih boleh. I think masih aman lah untuk pemilihan sahamnya kalau fundamentalnya untuk Tekim atau NKP ya. Cuma ya sekali lagi sentimennya kalau bisa cari yang lebih menjanjikan lah daripada sekedar pemilu mau pakai kertas gitu. Ya harus cari benar-benar ini. Oke, mungkin satu lagi lah bro ya. Ini ada yang nanya nih harta. Ini yang ngomong-ngomong harta nggak usah dibahas lah. Udah ini teman-teman gua semua nih tadi. Cukup. Oke, ini tadi udah dibahas. Oh iya benar. Ya, udah dibahas. Dan gua tidak mau mempom ya, tapi karena gua udah cukup open juga sama beberapa di story sebelumnya. Jadi ya gua memang punya sahamnya, tapi
kalau di harga sekarang gue udah nggak rekomenin untuk beli karena harganya udah terlalu tinggi lah, udah jalan. Kalau bisa ada dikasih koreksi ya, kalau teman-teman mau tertarik silakan. Ya, ya. Oke. Satu lagi deh, kita tutup sama Cleo aja, bro. Gimana nih menurut lo? Cleo, bentar gue cek dulu. Cleo. Bagus juga. Ya Cleo masih satu grup dengan Avia, tapi menurut gue kalau disuruh milih gue lebih suka kinerjanya Cleo. Bertumbuh, lebih ada growth-nya, lebih kelihatan, ROE-nya juga lebih bagus, margin juga lebih bagus. Ya, I think kalau 11 suruh milih Cleo atau Avia tadi yang sama-sama satu konglomerasi, gue kayaknya lebih suka sama Cleo. Oke, Oke, buat teman-teman. Ini ya, maafkan teman-teman gue yang dari tadi ini, jangan dipikir pom-pom ya teman-temannya. Silahkan do your own research. Iya, ya jadi teman-teman, gue pertama mau say thank you lagi ya bro ya buat lo ya untuk waktunya malam hari ini.